Viral, aksi nekat Mikaela Elsiana Paruntu, istri sah James Arthur Kojongyan yang melabrak suaminya diduga berselingkuh dengan seorang pelakor bernama Angel Sepang menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Bagaimana tidak, Mika yang begitu bertekad menyelamatkan sang suami dari pelakor sampai nekat mempertaruhkan nyawanya hingga terseret di atas kap mobil sang suami sejauh 20 meter. Aksi heroik bak toko superhero itu sembari berteriak minta tolong dan menuding suaminya tengah bersama pelakor, mengundang histeris warga sekitar yang menyaksikannya hingga berusaha mengejar pelaku dan menghadang mobilnya, lalu mengganjal mobil dengan sebongkah batu besar. Seperti apa aksi heroik dan nekat Mika yang hendak merebut suaminya dari perempuan yang diduga pelakor? Benarkah dampak dari aksi pelaku bernama James berujung pencopotan jabatan yang dipangkunya saat ini? Benarkah perselingkuhan yang terjadi antara James dan Angel sudah terjadi sejak tahun 2018 dan sempat dilabrak sang istri saat di Jakarta? Seperti apa sosok Mika, perempuan cantik dan seksi dengan karir cemerlang di Manado ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Viral aksi nekat non-heroik Mikaela Elsiana Paruntu yang melabrak suaminya bernama James Arthur bersama perempuan pelakor bernama Angel Sepang masih menjadi perbincangan hangat warganet. Dari video yang viral di sosial media, Mikaela yang disapa Mika melabrak suaminya yang sedang bersama Angel, perempuan yang diduga pelakor, hingga membuat aksi nekat dengan menghadang mobil suaminya hingga terseret sekitar 20 meter dengan posisi badan telungkup di atas kap mobil. Beruntung, Mika tidak terjatuh. Kejadian itu membuat histeris warga sekitar yang menyaksikannya, lalu mengejar mobil James dan menghadangnya hingga mengganjal ban depan mobil dengan batu besar. Aksi itu berakhir dengan keluarnya James dari bagian kemudi dan mengajak Mika masuk ke dalam mobil. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Iya, tadi videonya lucu banget ya. Enggak ya, bukan lucu. Sebenarnya kalau yang kita yang terjadi pasti itu udah amit-amit. Cuman namanya juga istri, kadang-kadang nggak bisa kontrol emosinya. Tapi itu bukan salah istri sih, menurut aku salah suaminya. Kenapa udah ada istri, cari istri lagi gitu. Saya aja satu udah cukup, lebih dari cukup ya kan. Jadi ya dan juga ya saya ingin sampaikan ke istri tuanya itu ya semoga lebih sabar lagi. Tapi kalau memang betul mungkin itu salah satu bentuk kecemburuan, terus salah satu bentuk protes terhadap si suami bahwa istilahnya tidak menerima diperlakukan atau diselingkuhi oleh si suaminya dengan si istri muda, atau mungkin ada perselingkuhan atau apa di belakangnya kan kita nggak pernah tahu. Perselingkuhan yang terjadi antara James Arthur yang notabene adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dengan Angel Sepang, kabarnya bermula dari tahun 2018.
Hal itu terungkap dari sebuah percakapan di media sosial yang diduga kuat adalah suara dari sahabat Angel Sepang. Dari pengakuan tersebut terungkap, ketika itu Angel mengikuti ajang pemilihan putra-putri Tomohon, di mana James sebagai juri dari ajang tersebut. Kabarnya, hubungan terlarang keduanya terjadi sejak saat itu hingga kini. Di tahun itu juga Angel itu udah ikut tuh kegiatan itu. Kong jadi udah tabak beberapa pertama di situ. Kong sudah bertumbuhlah benih-benih perpelakoran. Tapi ya namanya perempuan ya, pastinya lah kalau namanya udah punya rasa cemburu pasti akan menggebu-gebu, apapun akan dilakukan gitu loh, untuk melakukan rasa puasnya gitu lah. Mungkin salah satu bentuknya seperti itu. Menanggapi kejadian heroik dan nekat Mika di Manado sebagai upaya menyelamatkan suaminya bernama James dari upaya perebutan yang dilakukan pelakor bernama Angel, artis cantik dan seksi Nia Ramadhani mempunyai penilaian sendiri. Menurut Nia, peristiwa seperti itu terjadi kalau sang suami tergoda pada daya pikat dan kegenitan pelakor. Sejauh suami tak goyah pendiriannya, tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Kan dia bilang kan gitu ya, kalau nggak salah dia dua cukup satu ya gitu. Tanggapannya apa ya? Kayaknya sih nggak ngerti ya tanggapannya apa ya, karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Nggak tahu sih. Yang penting kita menjadi perempuan percaya diri aja gitu. Kalau menurut aku soalnya kalau misalkan jadi seorang istri kayaknya ya udah percaya diri aja, nggak usah pikirin mau seorang perempuan lain. Karena kalau suaminya nggak mau, it takes two to tango. Saat perempuan itu gangguin, kalau lakinya nggak mau nggak bakal terjadi apa-apa kok. Jadi nggak usah repot mikirin orang-orang lain yang kayak genit nggak perlu. Karena kan saat terjadi artinya suami lo mau gitu. Kayaknya menurut aku masalah pelakor kayak dari dulu zaman emak bapak gua atau dulu kayaknya udah ada terus. Makanya tapi kayak barusan aku jawab, nggak perlu kita mengkhawatirkan, kalau sebagai perempuan tidak perlu kita mengkhawatirkan perempuan lain, karena mau diganggu kayak apa kalau memang suaminya tidak mau nggak akan terjadi apa-apa. Setuju. Viral pelakor di Manado hingga diberi gelar malaikat pencabut jabatan oleh netizen. Benarkah dampak dari perselingkuhan James dengan Angel berujung dicopotnya sejumlah jabatan yang disandang James saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Viral pelakor di Manado hingga diberi gelar malaikat pencabut jabatan oleh netizen adalah akibat yang diterima oleh sang suami yang diduga berselingkuh dengan pelakor. Pasalnya, James Arthur Kojongian yang diduga berselingkuh dengan Angela Sepang berdampak buruk pada karir James selaku Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dan Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golkar Sulawesi Utara. James dicopot dari jabatannya selaku Ketua Harian Partai Golkar Sulut untuk masa jabatan 2020 hingga 2025. Atas pencopotan jabatan tersebut, James mengaku adalah resiko dari perbuatannya yang tidak patut dicontoh, yaitu berselingkuh dan nyaris mencederai istrinya sendiri yang berusaha menyelamatkan dirinya dengan tidur telungkup di atas kap mobil hingga terseret sejauh 20 meter. Kami mengambil sikap, Partai Golkar Sulawesi Utara mengambil sikap menonaktifkan jabatan dari Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara periode 2020-2025. Itu terjadi karena mungkin banyak sekali wanita yang sudah tidak punya empati, tidak punya perasaan, tidak punya
harga diri, tidak punya kayak kepedulian sesama perempuan lain. Makanya saya kalau sekarang orang ngedeketin saya tanyain, lu punya pacar apa enggak? Apalagi kalau udah punya anak ya. Apalagi kalau anak itu yang tadinya deket sekali sama orang tuanya, tiba-tiba hanya gara-gara wanita lain atau laki-laki lain, akhirnya kehilangan keluarganya. Itu sakitnya luar biasa pasti. Hebohnya kabar pelakor di Manado yang diduga terjadi antara James dan Angela Sepang, kabarnya bukan baru kali ini terjadi. Dari percakapan yang beredar di sosial media, sahabat Angel mengatakan bahwa istri sah James bernama Micaela Elsiana Paruntu sudah mencium dugaan perselingkuhan suaminya dengan Angela Sepang sejak tahun 2018. Dari percakapan tersebut juga terungkap bahwa James dan Angela pernah dilabrak Micaela pada tahun 2018 di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi, karena masyarakat tidak mengenal keduanya ketika itu, kejadian tersebut tidak viral seperti yang terjadi saat ini. Sebenarnya dari tahun 2018 itu kami kan sudah tahu kalau Kak Jack itu bahu girl, karena sebelum ada palabrak ini, pernah ada palabrak sebelumnya. Cuman nggak labrak di Manado di Jakarta, ada palabrak di bandara. Jadi nyandak viral dan karena kan di sana kayak rupanya ada orang kenal atau ada orang ini siapa. Cuman waktu ada palabrak itu Kak Mika sudah bawa polisi dan maksudnya pas Kak Mika bawa polisi itu ternyata lekotnya ada orang Kak Jack yang itu viral. Jadi buat aku udah parah karena udah menjadi suatu tren dan yang penting uang yang bicara, yang penting gue pakai Hermes, yang penting mobil gue sport. Mau hujan duit dari mana, mau ngurek dari mana, itu kebanggaan hidup. Itu perbedaan sekarang dan dulu. Kalau kita jadikan patokan bahwa perempuan ini yang salah, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Kenapa? Suami merasa dia lebih nyaman dengan perempuan lain. Sebelum aksi nekat Micaela melabrak suaminya dengan perempuan yang diduga pelakor di Manado, Micaela rupanya sempat mencurahkan isi hatinya di sosial media bahwa dia tidak ingin menjadi putri, melainkan ingin menjadi ratu. Karena menurutnya, putri itu butuh diselamatkan, sedangkan ratu membangun kerajaannya sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini kan masalah komitmen dalam pernikahan itu suatu hal yang cukup berat ya, cukup sensitif ketika hal itu dilanggar atau misalnya pelanggaran itu terjadi. Nggak jarang orang tuh bisa berperilaku yang mungkin di luar nalar atau di luar akal sehat, mengikuti emosi mereka yang meledak-ledak tanpa pertimbangan yang matang nih. Ibaratnya nih kalau dalam kasus ini sudah sampai nggak mempertimbangkan keselamatannya karena sudah memang benar-benar terlarut dan terhanyut sama emosi dia yang meledak-ledak itu. Sebenarnya kalau kita lihat di statusnya, dia menunjukkan bahwa dia itu punya power. I'm a queen, saya ini adalah seorang ratu, bukan seorang putri, yang mana dia menganggap kalau putri itu butuh diselamatkan, sedangkan ratu itu membuat sebuah empire atau kerajaan gitu kan. Yang mana dia menunjukkan bahwa sebagai seorang ratu, aku nih punya kekuasaan, aku punya power, aku nih kuat bisa melindungi diriku sendiri gitu. Jadi dia pengen nunjukin bahwa aku tuh sebenarnya bisa bangkit, aku bisa melawan, aku bisa fight untuk diriku dan aku bukan wanita lemah. Cuma kita memang perlu gali lebih jauh dulu nih apakah memang statusnya langsung terkait dengan kejadian dia melabrak suaminya itu. Siapa tahu mungkin mereka lagi dalam masa rekonsiliasi dan pengen menunjukkan oke, I'm a woman, I'm a queen, dan gak mau luluh begitu saja sama permohonan perkataan dari suaminya yang mungkin sudah ketahuan jadi pelakor, tapi dia berusaha untuk kuat dan memaafkan, atau mungkin memang ada rencana di balik kata-kata itu untuk melabrak suami dan pelakor, ya kita nggak pernah tahu gitu. Aksi nekat dan heroik melabrak suami yang diduga selingkuh dengan pelakor. Seperti apa sosok Micaela Elsiana Paruntu sebenarnya? Benarkah ia seorang dokter, dosen, dan mantan noni Manado? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman.
Aksi nekat dan heroik Mikaela Elsiana Paruntu yang menghadang mobil yang ditumpangi suaminya dan perempuan pelakor bernama Angela Sepang patut diancungi jempol. Sosok Mikaela pun mendadak populer. Superwoman asal Manado itu rupanya tidak hanya memiliki keberanian bak tokoh superhero di dunia berat, tapi juga sosok perempuan yang smart dan memiliki karir cemerlang di Manado. Terungkap juga jika Mika selain berprofesi sebagai dokter, ia pun juga dosen di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado. Yang harusnya malu sih si pelakor gitu. Maksudnya istrinya udah tahu tapi dia tetap yang kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Harusnya sih si pelakornya yang malu kalau buat aku. Kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Baiknya sih nggak langsung ngejudge, tapi kalau apa yang dilihat, yang disiarkan, diberitakan, ironis banget ya. Kayaknya iya deh, satu kata itu deh, ironis ya. Kalau menjaga hubungan aku dengan pasangan apalagi dengan suami itu kan harus ya. Kita pun sebagai perempuan bukan hanya mau diterima apa adanya juga, kita juga harus bisa improving ourselves to be a better wife atau to be a better partner. Cuman semenjaga-menjaganya kita kan kadang ada aja godaan dari luar ya. Kalau misalkan cowoknya nggak kuat-kuat iman gitu, terus apalagi dikelilingin sama kehidupan yang bebas, apalagi orang-orang yang nggak bisa menghargai rumah tangga orang ya susah. Selain memiliki profesi cemerlang, Mika juga memiliki jejak karir baik di bidang panggung hiburan maupun di bidang politik. Ia juga terpilih sebagai noni tingkat daerah Sulawesi Utara pada tahun 2002 silam. Kemudian, Mika tertarik untuk terjun ke panggung politik mengikuti jejak suaminya. Hingga puncaknya ia pun mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada Minahasa Selatan tahun 2020, namun gagal. Untuk mengimbangi kegiatan politik dan karir duniawinya, Mika pun juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Rupanya, kecantikan dan profesi cemerlangnya belum cukup bagi sang suami, sehingga menerima godaan perempuan yang diduga pelakor. Kan ada memang tipe perempuan atau tipe pelakor itu kan ada masing-masing ya kan. Pelakor itu kan ada pelakor yang memang gue malas kerja, ya udah daripada gue ribet-ribet mending gue cari orang yang kaya. Ada juga yang memang hobinya nyari ngerebut. Belajar untuk menanamkan empati itu dalam diri kalian. Belajar juga mempunyai iman bahwa bukan dengan cara itu kalian itu menghargai diri kalian. It's okay buat kerja yang biasa untuk mendapatkan penghasilan yang biasa. It's okay. Kalian nggak perlu menunjukkan diri kalian atau berusaha untuk menunjukkan identitas kalian dengan barang-barang mewah. That's why saya nggak pernah beli barang-barang mewah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.